Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bib. Ini seperti pengalaman yang pernah saya lakukan terkait dengan yang Habib sampaikan. Setelah kita berdakwah itu, kita akan merasakan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah. Tapi di satu sisi, pernah ketika saya menyampaikan apa yang pernah Habib sampaikan ke kita ini, itu setelah saya sampaikan, justru apa yang saya sampaikan tersebut diuji dengan apa yang pernah saya sampaikan langsung itu. Nah, tapi di satu sisi ketika saya menyampaikan juga pernah saya merasakan ada rasa semangat untuk lebih semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Itu apakah dua hal yang berbeda atau memang seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi setiap upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menyempurnakan amal soleh pastinya akan diuji. Nggak mungkin enggak, pasti ya. Mungkin orang yang disampaikan itu akan kebingungan, mungkin ini orang dari mana kok tahu-tahu dakwah, ini orang belajar dari mana tahu-tahu kok menyampaikan seperti ini ya. Karena banyak ya, kehidupan kita, lingkungan kita ini banyak berpikir harus orang yang betul-betul pernah dia pahami, dia ketahui kualifikasinya ya, dia paham dia ini di mana, pondoknya di mana, belajarnya di mana, ilmunya seperti apa, baru diikuti. Kalau enggak agak jarang. Nah, itu ujian bagi kita ya, karena tanggung jawab untuk menyampaikan yang hak dan yang batil, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan yang lulusan pondok, tapi seluruh orang yang beriman kepada Allah, yaitu diminta untuk bertanggung jawab gitu. Kalau kita sekarang mengatakan, oh saya tidak punya kemampuan, loh, apakah menyampaikan sesuatu hanya Bismillahirrahmanirrahim kita nggak berani? Kita mengetahui, walaupun dengan artinya kita mengetahui, kita bisa merasakan hikmah daripada Bismillahirrahmanirrahim itu, maka bagikan hikmah Bismillahirrahmanirrahim itu kepada orang lain, atau minimal kita doakan mereka. Kalau tidak ada upaya untuk menyampaikan yang hak ya, balighu anni walau ayat, satu ayat saja kepada mereka orang beriman, ya dipastikan nggak ada sesuatu yang berbalik kepada kita. Keberkahan itu nggak akan kurang pada kita ya, karena kita udah berjihad, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berjihad lebih sempurna ya. Sempurnanya jihad ini dimana kita mempelajarinya, jihad dalam menuntut ilmu ya, mempelajarinya, kemudian melaksanakan perintah tersebut, dan yang ketiga menyampaikannya dengan kesungguhan ya. Itu dulu. Kalau tidak ada penyampaikan ya nggak sempurna amal kita. Apakah dua itu ada sisi persamaannya? Ya jelas ya, dalam belajar, dalam melaksanakan perintah Allah ya, harus disempurnakan dengan menyampaikan yang hak ya, atau mencegah yang batil, itu termasuk ya. Paham ya? Makanya ada golongan orang yang suka menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, ada orang yang keras untuk mencegah yang batil. Itu nggak bisa dilepaskan. Dua hal ini saling berhubungan. Amal ma'ruf nahi mungkar ya, tentunya bil ma'ruf, dengan kebaikan, bukan dengan kemungkaran ya. Walaupun dengan nahi mungkar, tapi dengan apa? Bil ma'ruf. Jangan nahi mungkar bil mungkar ya, enggak boleh ya. Nahi mungkar bil ma'ruf, dengan kebaikan, dengan tuntunan, dengan syariat agama Allah. Bagaimana hidup di negara Indonesia ini, menggunakan hukum dan aturan-aturan yang ada ya, dimodifikasi yang baik, cara menyampaikan pun dengan cara yang baik, dengan cara yang apa? Yang sopan ya, ikutin aturan-aturan yang ada, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Tapi dengan cara yang keras sampai menselisihi daripada orang lain atau perasaan atau harga diri orang lain, itu diharamkan ya, tidak diperbolehkan. Paham ya? Gitu ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin guru bertanya, hidup ini pilihan. Kita disuruh memilih dalam Al-Quran jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Tadi di At-Takwir 29 ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki. Kita enggak, walaupun contohnya kita memilih jalan yang lurus, tapi Allah berkehendak ke jalan yang bengkok. Apakah seperti itu? Begitupun sebaliknya, kita pilih jalan yang bengkok, tapi kalau Allah berkehendak ke jalan yang lurus, pasti kita ke jalan yang lurus.
Apa seperti itu pemahaman ini At-Takwir 29? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu takwir ayat 29 ya. Untuk benda minasyaitonir wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Al-Fakir sudah sampaikan dan jelaskan, Allah kehendaki di setiap hamba itu hal yang baik dan yang buruk. Dan Allah kehendaki hamba tersebut memilih. Ini sudah dikehendaki Allah, baik dan buruk ini terjadi pada setiap hamba. Dikehendaki bakal terjadi setelah ada pilihan. Pilihan itu pun merupakan kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi ini mau dipahami ini. Kau pilih yang buruk, berarti kau itu kehendak Allah. Karena kau memilih yang buruk. Sudah terlebih dahulu dikehendaki oleh Allah. Kau pilih yang baik, maka kau jadi baik. Itu kehendak Allah yang baik itu. Karena sudah Allah tentukan kehendak baik untukmu. Buka surat Al-Balad. Ya, buka surat Al-Balad ayat 9 dan 10. Perhatikan ini ya. Dasar Al-Fakir ngomong tadi adalah di firman ini. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lisanu wa syafatain. Lidah dan sepasang bibir. Lidah dan sepasang bibir. Wa hadainahun najdain. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dan apa itu? Kebajikan dan kejahatan. Nah, tambahin lagi ayat 11. Falaktahamal aqabah. Maka tidaklah sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar. Jadi pahami, Din? Allah tentukan enggak kebajikan dan keburukan itu? Allah tentukan. Tapi sebaiknya kita pilih. Yang mana? Yang jalan menuju kebaikan. Pastinya ada ujian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Itu coba perhatikan tuh. Tidak ada menselisih apa-apa. Allah tidak menzalimi kita. Kitalah yang bisa menzalimi diri sendiri, atau kita bisa membuat diri kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang mana yang kita pilih? Ya. Bisa dipahami ya. Kalau selanjutnya itu hukum. Kita membantu orang lain. Ya, ini bahasa masalah perbudakan di sini, atau yang lain. Ya, memudahkan hubungan orang lain dengan orang lain. Yang memberikan nafkah kepada orang lain dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, membagi dengan mereka. Itu cara-cara untuk memilih jalan kebaikan. Kita bisa gak memilihnya, Din? Bisa. Gak usah dah. Bisa. Tapi kita bisa memilihnya. Kita kasih dah. Kita tidak memilihnya atau kita memilihnya, itu sudah Allah tentukan, Din. Tinggal kita memilih. Pilihan inilah ketentuan Allah yang terakhir. Ya. Makanya kita hidup ini kita memilih, Din. Mana yang layak kita laksanakan, mana yang layak dan harus kita tinggalkan, Din. Jadi pahami, Din, ya? Ada yang lain? Satu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, saya mau tanya, Bib, kenapa kalau kita mencintai manusia tuh lebih daripada cinta kepada Allah, Allah langsung pisahkan atau ambil? Terima kasih, Bib. Iya. Kenapa menurut kamu ya? Menurut kamu kenapa kok kita ini lebih mencintai kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebenarnya tidak juga ya. Tidak juga. Ini tergantung pemahaman masing-masing. Ya. Cinta kepada Allah, ya, kita dahului dengan mencintai ciptaan atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan semua karena Allah. Awali dengan itu dulu. Kalau kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, cinta kita itu berpahala. Cinta kita itu mendapatkan satu keberkahan, kebaikan. Ya, ini dipahami ya. Coba dibuka di surat At-Takatsur, ya. Di At-Takatsur coba Ma'ruf dibaca At-Takatsur, baru kita jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Wallahu a'lam. Baik, sadaqallahul azim. Perhatikan tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Takatsur. Ya, mencintai ya berlebihan dan kepada apapun dia, kepada dunia ini dan artinya di dalamnya itu ada istri, anak, kedudukan, jabatan. Ya, mencintai sesuatu melebihi daripada Allah, pastinya akan jadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diazab oleh Allah taala. Melebihi, jika melebihi. Tapi jika tidak, ya tidak. Maka sandingkan setiap nikmat itu dengan rasa syukur kepada Allah. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga, bermegah-megahan. Kalau sekedar kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai suami, ya kepada istri, istri kepada suami, suami kepada anak, istri kepada anak, atau suami kepada rumah tangga, ya itu malah diwajibkan oleh Allah. Ya, bisa dipahami ya. Malah berjuang di jalan Allah, berjihad, mencari harta untuk keluarga itu jihad yang diwajibkan. Ya, setiap hari harus keluar kita ke pasar untuk apa? Mencari rezeki yang barokah untuk nafkah anak istri. Itu jihad fisabilillah itu. Ya, yang main-main itu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya, laksanakan itu. Tapi bukan bermegah-megahan. Begitu mendapatkan keuntungan kita lupa berbagi. Kita hanya mengutamakan istri kita. Ya, harta kita berikan ke dia semua, nggak pernah kita ambil sebagian sedikitnya untuk kepentingan daripada orang yang membutuhkan. Itu yang jadi masalah. Sehingga hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur, menyaksikan azab kubur. Orang kalau dimasukkan dalam barzah itu, kalau dimasukkan dan nampak nikmat dan azab, dia dapat yang mana? Ya, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Apa itu? Berbangga-bangga. Perbuatan yang berbangga-bangga itulah yang akan Allah hisab dengan hisab yang pedih. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali tidak, kalau kamu akan mengetahui akibatnya. Diulang lagi 2 kali oleh Allah. Saking pentingnya, jangan hubbud dunya. Jangan cinta kepada suami melebihi daripada Allah. Jangan cinta kepada istri melebihi daripada Allah. Jangan. Kalau kita cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, ingatkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ingatkan dia. Itu cinta yang sesungguhnya sebenarnya. Bukan yang memberikan harta, kedudukan, jabatan. Bukan. Itu setelah itu. Ya. Tapi ingatkan, jika istri kita, anak kita ingat kepada Allah dengan mengutamakan amal soleh. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi, dia tidak akan berbangga-bangga dengan urusan dunia. Jika dia kenal dengan Allah Tuhannya, jika dia mau ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Ya, jika tahu kita azab kubur itu mengerikan, ya kita tahu azab saat kembali kepada Allah itu mengerikan, kita tidak akan berbangga-bangga itu. Maka ini perlu diingatkan terus oleh Al-Fakir dan kita semua, dan ini perlu ditanyakan terus. Sehingga apa? Kita tidak teranjak-anjak terbawa dalam kemaksiatan kepada Allah, sehingga kita lupa untuk bertaubat kepada Allah. Dan latarawunnal jahim, pasti kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin. Dan pasti kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata telanjang, dengan yakin bahwa itu ada gitu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan
yang telah kamu dapatkan di dunia itu maksudnya. Ya, jadi ini perlu dipahami. Ya, bukan berarti kita cinta pada istri itu dilarang atau anak dilarang, bahkan diwajibkan. Tapi jangan sampai cinta kepada istri anak melebihi daripada cinta kepada Allah. Dengan bagaimana itu modelnya orang yang seperti itu? Membiarkan istrinya maksiat, membiarkan anaknya maksiat, membiarkan keluarganya melakukan sesuatu yang mungkar, dilarang oleh Allah. Tapi kalau mengingatkan, ya, memberikan batasan-batasan pada mereka, itu bukti kita cinta kepada Allah lebih daripada pada keluarga kita. Ya, dan kita akan mencintai istri kita seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, berikan jalan kebaikan kepada kita, menjauhkan kita dari segala kesulitan dan memudahkan kita dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.